Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Saat ini saya berada di Transmigrasi Sepungur 2017 dan saya berada di parit paling ujung, parit yang menuju rumahnya Pak Nasrun ya, atau Pak Asito. Ini parit yang menuju tempatnya Pak Nasrun ke sana ya. Tapi di situ masih semak. Dan di sana ujung parit sungai besar ya, sungai besar. Waktu ketika saya mengantarkan material maupun apa ya yang masuknya lewat sana ya, mengantarkan apa-apa dari sana ya, misalnya dari Selimau masuk ke sini pakai ketinting, jadi masuknya lewat sana. Dan saya di ujung sini ya, posisinya saya di ujung sini. Di sana tempatnya Pak Nasrun, Pak Asito. Di sini ada beberapa rumah ya, kalau nggak salah sekitar 7 atau berapa rumah yang di sini ya. Karena di sebelah sana itu ada batas hutan atau rawa ya, jadi nggak dikasih rumah. Terus sebelah sana sininya juga sama ya, perbatasannya apa ya, ada rawa, jadi nggak di tempat dikasih rumah seperti itu. Dan saya mau jalan-jalan atau berjalan menyusuri jalan ini sampai ke sana ya. Seperti apa perjalanan saya kali ini untuk melihat kiri kanan transmigrasi Sepungur yang paling ujung ya di 2017. Kurang lebih dari sini ke sungai besar itu sekitar 500 meter ya, 500 meter ke sini di sana. Dan untuk ke belakangnya sana itu sudah sungai besar ya, sana itu sungai besar. Karena sungai ini nih, sungai besar ini arahnya itu bukan lurus ke sana ya, tapi ke sini arahnya, ke belakang rumah ini arahnya ke sana, jadi nggak lurus ke sana ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, kita sambil bercerita sambil berjalan melihat rumah-rumah transmigrasi yang ada di Sepungur 2017. Jadi karena di sini habis diperbaiki jalannya atau dicuci parit, bagian sebelah kiri saya ini sudah ditinggikan ya. Karena bukan hanya sekedar jalan, tapi difungsikan untuk tanggul juga, tanggul pengaman supaya air tidak masuk ke lokasi. Jadi dipertinggi seperti ini supaya lebih aman lagi ya. Dan seperti ini. Untuk deretan sebelah kanan saya ada empat rumah kalau salah ya, 4 ini di depan, oh ya 4 rumah. Untuk di sebelah sana juga ada 4 rumah ya. Dan di sini ini karena sebelah kiri saya ini karena lokasinya rawa seperti ini, jadi nggak ada rumah trannya ya. Tuh rawa seperti itu, jadi nggak dikasih rumah. Itu rawanya besar sekali, itu lebar sekali, cuman banyak tanaman liar seperti nipah-nipah di situ ya, banyak sekali ya. Dan di sini di pertigaan jembatan kembar ini ya. Warga di sini sering menyebutnya jembatan kembar karena ada jembatan di sini. Yang ini arah ke kanan saya itu menuju ke tempatnya Pak Nasrun, tapi masih belok lagi ya. Ini jalur parit ke
5 kalau nggak. Nah, ini jembatannya kembar di sini. Ada 2 jembatan di sini karena ada 2 sungai ya. Ada 2 sungai jadi dibikin 2 jembatan. Ini jembatannya ramai sekali nih kalau laju ini. Bunyi semua karena pakunya sudah pada putus. Sudah pada putus jadi kalau pas buat jalan itu bunyi semua. Seperti itulah kayu ulin ya. Kayu ulin ketika dipasang kayunya itu belum apa-apa tapi pakunya dulu yang putus. Apalagi dibuat jembatan ya. Karatan akhirnya pakunya juga yang putus. Kayunya tetap aman. Biasanya kalau untuk kayu ulin seperti itu tuh paling kalau dimuatin berat pecah. Kalau untuk busuknya masih aman saja itu. Jadi di sini untuk 2017 jalan sini sampai ke ujung sana sudah ada perbaikan seperti tanggul ini ya. Cuman nggak diperlebar ke sini. Nggak tahu sih nantinya atau diperlebar ke sini lagi atau enggak. Saya kurang begitu paham ya. Tapi intinya di sini sudah ada tanggul lagi untuk mengantisipasi air meludak ke lokasi transmigrasi. Nah inilah Masjid Baitul Taqwa yang ada di Sumur 2017 masih dalam proses perbaikan atau renovasi. Untuk bagian depan masih seperti itu ya, belum selesai semua kondisinya. Belum dicat, belum diapa-apain ya, belum dicat ya. Saya lihat situ sebentar ya, mungkin saya lihat sebentar di situ. Jadi kondisinya masih seperti ini karena ini masih dalam posisi perbaikan, belum selesai semuanya. Jadi kondisinya seperti ini, masih tuh, masih belum dicat. Untuk jembatannya sudah aman ya. Ini jembatan juga sudah mengalami renovasi waktu itu. Ini menggunakan kayu ulin semua, sudah aman. Alhamdulillah ya. Tinggal bagian-bagian depan sama samping-samping yang belum tercukupi ya untuk perubahan masjidnya. Karena ini masih satu-satunya yang ada di Sebungur 2017. Dan musola pun di sini cuma satu-satunya di sana, di tempatnya siapa namanya ya, itu ada satu-satunya di sana ya. Jadi dari ujung sana, mungkin dari ujung sana sampai ke sini kemungkinan lebih dari 3 kilo ya. Itu masjidnya di ujung sini. Seperti inilah bentuk masjid yang saat ini masih dalam proses renovasi ya. Masih kondisinya belum jadi ya, atau masih berantakan ya. Tapi untuk bagian dalam sudah rapi sih. Plafon sudah selesai alhamdulillah, dan juga cat dalam sudah selesai, tinggal bagian luar-luar ya. Karena rencana ada perbaikan samping sana ya. Perbaikan samping sebelah kanan kiri ya. Rencana perbaikan, tapi belum ada rezeki ya untuk perbaikannya, jadi belum dilanjut lagi seperti itu. Makanya ini andang-andang masih seperti ini karena gunanya ini untuk perbaikan ya, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke perjalanan tadi. Nah di sini masih sangat luas sekali, hamparan ya. Hamparan ini sangat luas sekali, tapi di situ tanah rawa ya, jadi tidak bisa digunakan untuk pertanian seperti itu. Saya mau jalan lagi ya, mencoba berjalan lagi menuju, nggak tahu arah kemana nanti kita tujuannya. Yang penting kita jalan dulu ya. Yang penting kita jalan dulu. Kalau tujuannya kita ikuti
perjalanan ini aja lah. Ya, monggo Bu. Ini rumahnya Pak Badik. Di sini juga ada sarang burung ya, sarang burung. Ya, tapi miring kelihatannya karena posisinya tanahnya lapil atau mungkin kurang ancang atau bagaimana. Kelihatan miring. Tuh, kayak kurang nggak ada isinya kayaknya. Pak, pelaku. Nah, ini saya sudah parit ke 4 atau ke 3 ya. Saya keempat ini paritnya, yang menuju ke tempatnya Pak Dinar, Pak Dinarto, Pak Roji, Mas Hendrik. Sini ya, untuk ke kanannya itu tempatnya Bu, yang arah ke sana itu tempatnya Pak Dewa Roji, Mas Hendrik, dan lahan pinjam pakai yang saat ini dikelola Pak Duta. Untuk lahan yang bakso di arah sana ya, itu ada kelihatan apa namanya itu dungun-dungun sana jauh. Nah, di sini rumahnya Mas Pandinata ya, rumahnya pinggir batas parit ini. Jadi saya mau arah ke kanan dulu untuk melihat perkembangan apa saja yang ada di lahannya Mas Hendrik juga. Biasa melampah monggo babat-babat ya, rambutannya gosong kingku. Monggo. Mungkin teman-teman sering lihat di lokasi ini atau perjalanan ini ya. Inilah tempat jalan menuju, maksudnya jalan menuju ke tempatnya Mas Hendrik. Di sini juga banyak petani-petani yang mengembangkan tanaman sayur. Monggo Bu. Sayur-sayuran di sini juga banyak sekali yang tanam ya. Ada juga yang apa ya, tidak ditanami di sini. Woi, ngarit segere. Rumput-rumput sangat melimpah kalau di sini. Melimpah sekali untuk tanaman pakan sapi ya. Di sini juga banyak sekali rumput. Dan di sebelah di depan ini rumahnya Mas Hendrik. Rumahnya Mas Hendrik. Atau Mas Hendriknya ada apa enggak? Oh, kayaknya enggak ada. Jadi ini tempatnya Mas Hendrik, tapi Mas Hendriknya kayaknya lagi keluar, kayaknya motornya enggak ada ya. Enggak ada itu. Lagi keluar kayaknya. Mas Hendrik. Oh iya. Dan saya mau mencoba apa namanya, ke tempatnya Pak Duta, karena Pak Duta kayaknya nggak di ladang ya, kayaknya nggak di ladang. Saya mencoba ke tempatnya Pak Duta.
Oh, geni kah? Orang ku sapi. Oh, oh, diang. Walah. Mau kan ku gawe. Oh, ternyata mau dibakar buat diang ya, supaya buat asap untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk maupun lalat. Saya kira untuk jadi arah saya ini arah kembali lagi, kita menuju ke tempatnya wanita maupun di sana. Apakah ada di rumah atau tidak? Mbak, rumahnya Mas Pandi, kayaknya di rumah itu orangnya. Mohon maaf sekali teman-teman semuanya, mungkin apa namanya ya, video saya atau perkataan saya ini dalam beberapa hari ini kurang fokus ataupun kurang selalu muter-muter. Saya juga heran, nggak tahu kenapa. Pandi, nggak tahu kenapa belakangan ini saya merasa itu apa ya, perkataan saya itu kayak muter-muter atau nggak jelas gitu. Tapi saya tetap semangat membuat video walaupun mungkin sedikit mengecewakan teman-teman semuanya ya, karena nggak tahu saya juga kurang fokus atau bagaimana ya, saya juga heran sendiri. Kadang-kadang mau jalan aja rasanya itu kayak males gitu loh. Nggak tahu saya, tapi tetap saya apa ya, lawan untuk menuju apa ya, untuk mencari video ya. Bagaimanapun caranya tetap berjalan untuk cari video seperti itu, walaupun kadang kata-kata saya muter-muter nggak jelas. Mohon maaf sekali ya teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah saya sudah sampai di tempatnya Mas Pandinata. Alhamdulillah catnya sudah dipasang, warnanya kok nah ini sudah sampai di rumahnya Mas. Motor saya ambruk. Papa ini tak itu malah ambruk. Aduh, glempang koncoku, glempang koncoku glempang. Yo yo ora apa-apa, aman kok, aman. Baiklah teman-temanku semuanya, jadi di perjalanan tadi saya dari ujung sana sampai muter ke tempatnya Mas Hendrik sampai ke tempatnya Mas Pandi ya, mungkin ya nggak ada 20 menit ya, karena saya mau ke tempatnya Mas Hendrik nggak ada, jadi saya mampir ke tempatnya Mas Pandi sambil melihat situasi dan kondisi saat ini seperti itu. Dan ini ada Mas Ari. Mau kemana ini Mas Ari ini? Mau kemana Mas Ari? Kayaknya ini mau cari ikan ini, mau nginep. Wih, peralatannya, wow, nyari ikan ini loh, apa namanya ini? Bawahnya rombong. Jos pokoknya. Arep nginep kah? Oh, Bali. Endi oleh?
Astagfirullah, nggak dapat ternyata. Sama siapa? Anjing orang ngejak-ngejak. Oh, Chan. Gue perahu kah? Oh, alah. Lempang. Oh, gelempang. Mas Ari habis mancing. Baiklah, teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Coba lihat, mana ikannya? Kenapa? Oh, iwa. Oh, ini iwa. Ikan kakap. Kakap apa? Black bass. Black bass. Black bass. Ikan black bass. Wah, ini udang galanya ini. Woi, udang gala ini. Ini udang gala ini. Wih, iki pas gue mancing iki. Jos banget iki. Iya, Bang. Iya. Nih, udang gala ini. Sok ngote, dan tawam banget. Ini keturunan nenek Ontoseno iki aneh. Jos. Ayo vlog dulu. Oke. Kita masak-masak apa? Sido lah. Habis tapi ayah Habis sudah. orang Mbak Yulil panen cuman buatnya sedikit. Surah. Nah kita Kuburan bok lah. Iya. Ya lumayan lah ada yang Bismillah. Oke. Okelah. Kita tutup dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.